Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Nusa Balik Kamera. Kali ini mari kita preview tentang lensa Tokina SD1224 f4 ya. Nah, ini kebetulan saya ada barangnya. Jadi mari kita lihat dulu di bagian fisiknya, terus nanti saya tes langsung ya. Seperti apa hasil dari lensa ini. Seperti itu sahabat. Ini kebetulan yang for Nikon sahabatku. Jadi lensa ini dikeluarkan memang untuk beberapa brand ya, seperti Nikon, Sony ya. Terus ada untuk yang for Canon. Nah, jadi seperti itu. Jadi lensa ini memang cukup tajam ya saya bilang, karena di f4 dia masih tajam dan bokeh ya untuk hasil fotonya, karena tadi sudah saya coba ya. Seperti apa hasil-hasilnya nanti saya share di sini. Terus tonton sampai habis ya sahabatku. Jangan di skip-skip ya, karena banyak yang sudah saya jelaskan di video tapi masih ditanyakan. Nah itu karena memang di skip-skip ya videonya. Jadi nggak detail tahunya. Seperti itu. Karena nanti saya akan jelaskan bagian-bagian dari lensa ini, terus harga secondnya berapa dan hasil fotonya seperti apa. Nah itu harus memang sampai habis ya nontonnya. Jadi biar nggak nanti hal yang sudah dijelaskan ditanyakan lagi. Nah seperti itu. Kita lihat di bagian-bagian lensa dulu sahabatku. Lensa ini di bagian depan dia kayak ini ya. Dia memang dia di rentang 12 sampai 24 ya. Jadi di 12 itu cukup wide sekali ya. Lumayan ya. Dan ini memang untuk yang APS-C ya, APS-C-nya Nikon sahabat, bukan yang untuk full frame ya, karena sudah ada kodenya di sini nih DX gitu ya. DX itu memang untuk APS-C-nya Nikon, dan kalau FX itu baru bisa dipasang di body full frame Nikon. Nah seperti itu. Di bagian sini kita bisa lihat ya, dia tulisannya kayak ini ATX Pro ya, bagian sini. Terus kita zoomnya nih di sini ya, bagian zoomnya di sini dia. Nah jadi paling wide itu ya di 12, terus kita zoomnya bisa mentok di 24 sahabatku. Dan enaknya lagi ini F-nya dia konstan ya, jadi dia bisa kita atur F-nya di 4 ya, walaupun di 24 kita bisa atur 4. Nah di 20 bisa 4 dan terus seterusnya dia bisa dimanteng di 4 ya. Nah jadi kayak itu sahabatku, tidak artinya F-nya berubah-berubah ya. Nah ini yang penting nih. Terus kita lihat di bagian sini dia ada memang zoomnya di bagian sini. Kita lihat bagian samping dia polos kayak ini sahabatku. Nah kita di bagian belakang dia kayak ini ya, polos kayak ini. Kita lihat di bagian belakang, kita buka ya. Nah ini memang mounnya untuk Nikon ya, bagian belakangnya. Jadi dia mounnya kayak ini. Ini memang for Nikon. Karena ada juga yang untuk for Canon ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Karena untuk selisihnya lumayan ya sahabatku. Dibanding yang 12-24-nya Nikon ya, itu hampir 80% ya lebih mahal dibanding yang ini Tokina ini. Kalau Tokina ini ya mungkin untuk harga second ya, untuk harga second ini masih rentang 2 juta ya dia. Nah cuman kalau yang Nikonnya ya, dari Nikonnya yang 12-24 itu bisa sampai 4 juta lebih ya. Atau kalau bisa nego-nego ya bisa lah ya, karena ini memang kondisinya second seperti itu sahabatku. Ini lensanya second ya, bukan baru ya. Karena yang baru sudah keluaran yang Mark 2 nya sahabat. Jadi dia sudah keluar yang Mark 2 ya, 12, 24, f4 yang Mark 2 gitu. Isi 2 di sini. Di tulisannya ini. Nah itu ya untuk lensa ini. Dan ini memang lensa yang cukup membantu ya, dalam artian dia sudah wide, terus bukaannya cukup besar dan kita bisa zoom kayak itu. Dan dia bokehnya ya pasti ya di M4. Nanti saya contohkan hasil-hasil fotonya ya, yang sudah saya coba tadi. Dan kita lihat di bagian depannya kayak ini ya. Nah dia hoodnya pakai yang seperti ini sahabatku. Nah jadi dia pakai BH77B ya untuk hood originalnya dari Tokinanya kayak itu. Terus bagian depannya nih, seperti ini dia. Cukup wide bener ya depan. Ini di 12 ini sangat wide sekali ini lensa. Terus uniknya lagi ya untuk lensa ini, kalau kita memakai autofocus dan manual fokus kita harus ngerti ya. Kalau di lensa-lensa lain kan biasanya tinggal di switch ya, ada tombolnya ya, tombol switch AF atau MF ya. Kalau di sini kita disediakan di bagian sini sahabat. Nah ini harus ngerti juga ini, karena banyak yang menanyakan ini Tokina kok nggak mau jalan ya autofokusnya, dibilang rusak begitu ya. Bukan rusak sahabatku, karena kemungkinan ini di switch ke bawah ya. Nah ini kalau AF dia autofokus ya kayak ini, memang posisinya kayak ini nih, lost dia kayak ini. Jadi kita bisa putar ya.
per 360 derajat kita bisa putar kayak ini. Kalau MF dia harus mesti tarik ke bawah nih sahabatku, lihat ya. Ini mesti kita tarik ke bawah, teg, kayak ini. Jadi dia MF, posisinya MF dia. Kalau MF ini nggak akan mau autofocus, ya jelas karena memang sudah manual fokus. Kita aturnya mencari fokusnya di sini. Nah kita putar-putar ya bagian ini. Dan ini pun dia mentok ya, nggak bisa seperti AF kayak tadi ya, hampir 360 kita putar. Kalau ini dia mentok nih sahabat, jadi dia mentok sampai sini, terus kita putar lagi, dia mentok sampai sini. Itu dia. Dan posisinya MF ya, manual fokus ya kita carinya. Kalau kita untuk autofocus tinggal dorong ke atas, ceklek, nah kayak itu. Jadi dia ini loss, memang loss dia kayak ini. Dan kita sudah tekan shutter setengah, dia akan mencari autofokusnya sendiri seperti itu sahabatku di bagian sini. Nah di sini dia, itu. Dan ini memang lumayan sangat berat ya, sedang lah ya, nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat. Ini nggak lebih dari 300 gram kayaknya beratnya lensa ini. Ini lensa ini, dan mounnya masih sangat bagus ya, karena masih pakai besi ya. Biasanya kalau yang ringkih itu kan pakai plastik dia sahabatku. Seperti itu. Dan mari lihat ya contoh-contoh hasil fotonya dari lensa ini. Cekidot sahabat. Yap, ini foto siluet ya, yang lagi mencangkul nih. Ini mencangkul di sawah. Dan ini saya pakai di f4 ya. Nah ini juga siluet. Nah ini lagi mencangkul ya, wide open nih, di 12 mm. Nah itu, ini anak saya foto. Tuh ini bokehnya. Nih dilihat bokehnya tuh, sebliwing juga nih f4 ini. Tuh ini di f4 juga foto anak saya ya. Ini foto sore-sore nih. Nah ini f4 juga nih, bokeh juga, dan wide ya di 12. Nah ini lebih wide lagi. Tuh nih wide open di 12 nih sahabatku. Ini lebih wide lagi dah. Nah ini foto saya nih, di foto sama anak saya. Nah ini enak sekali nih guys. Jadi dia wide, terus dia detailnya kayak itu ya. Nikon memang terkenal tajamnya ya. Dan ini lagi sore-sore ya, di pematang sawah. Ini juga berpapasan dengan sinar matahari sore ini sahabatku. Ini jadi dia detailnya dapat. Terus saya zoom juga nih, saya zoom di 24 nya. Terus nih pakai bokeh juga. Ini saya coba portrait ya, ini saya foto portrait kayak ini. Sangat tajam ya. Dan ini untuk wide opennya juga nih, di wide ya, wide. Ini sangat wide sekali, jadi dia tajam. Terus memang kita bisa buat bokeh juga jadi. Ini bokeh banget nih. Ini f4 nih sahabatku. Cuma dengan satu angle ya, angle-angle-nya saya rubah, dan di f-nya saya mainkan. Nah ini f bokeh nih, di f4, bukaan terbesar di lensa Tokina 12-24. Mantap betul ya hasil-hasilnya. Itu udah saya lampirkan ya beberapa hasil foto dari lensa Tokina ini ya, Tokina 12-24. Dan itu sudah saya di 24 sampai ke 12 ya. Itu f-nya bervariasi ya, saya pakai dia sampai dari 4 sampai 22 itu saya pakai. Jadi dia pas wide itu saya pakai yang memang paling kecil di f22 ya, bisa 10, bisa 11 itu saya pakai di app-nya. Jadi kelihatan memang kayak itu ya. Dia sangat detail juga ya itu. Nah itu saya sudah zoom di 24 ya, seperti foto bunganya tadi itu. Dan dia di wide open di 12. Dan saya pasang di body Nikon yang D7100 sahabatku. Nah seperti itu ya yang bisa saya preview untuk lensa ini. Untuk harga sudah saya info tadi di awal. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Salam dari Usak Balik Kamera di Tabanan, Bali. Thank you.